Baik di sana, sekarang Febri berada di akses terakhir jalan menuju Padang Janiah, karena setelah ini bisa kita lihat di belakang tidak bisa dilewati lagi karena sudah ada longsoran tanah dari atas. Ini pasca bencana mulai dari 27 November sampai dengan 2 Januari terakhir. Dan ini kondisinya memang agak lunak ya, tanahnya masih lunak. Ini rumah warga yang hancur. Kemudian kita bisa lihat ini sisa barang-barang warga yang rusak akibat bencana ini. Sebenarnya di atas sana itu ada ekowisata Padang Janiah, yang mana di sana ada penginapan dan juga kafe, tapi berdasarkan keterangan dari warga, kafe dan penginapan itu ikut hancur, hanya tertinggal 3 atau 4 kabin penginapan. Secara aliran sungai pun di sini sangat jauh berubah, karena sebelumnya tanah yang ada di bawah itu adalah sawah warga, sekarang sudah tertimbun oleh longsoran tanah, dan bisa dilihat juga bekas dari gerusan air sungai pada saat banjir bandang terjadi. Di tanahnya memang kalau terlihat dari luar seperti sudah kering, tapi pas ketika kita injak ini masih lunak dan berair di bawahnya. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Dan ketika hujan deras, kami takutkan adalah longsoran susulan. Kondisinya sekarang di sana yang membuat kekhawatiran warga di sini adalah Bukit Cindawan yang berada di samping sebelah kiri itu kondisinya sudah retak. Jadi itu yang membuat kekhawatiran warga jika terjadi hujan deras lagi di Kota Padang dan bisa berdampak kepada banjir bandang susulan dan mungkin lebih parah. Baik di sana, sekarang kita ingin mengkonfirmasi langsung kepada KSB yang ada di sini dengan Bapak apa Pak? Sudirman. Bapak Sudirman, Bapak KSB di wilayah sini? KSB, Ketua KSB Kecamatan Pau. Pak, ini kemarin kita dengar dari warga kalau bahwasanya ada Bukit Cindawan yang di atas Batu Busuk itu Pak, itu kondisinya lagi retak. Itu benar atau tidak Pak? Betul, untuk setelah banjir kemarin pasca bencana kita survei ke atas, itu memang ada sekitar 2,5 hektar panjangnya Bukit Cindawan. Itu memang sudah mengalami keretakan. Jadi untuk itu kami setelah musibah kemarin kita mengantisipasi yang posisi yang di atas itu tadi. Untuk masyarakat khususnya yang wilayah aliran sungai di Kelurahan Lambung Bukit Batu Busuk, Kepala Koto dan Cupa. Seperti apa langkah antisipatifnya Pak? Langkah antisipatif untuk saat sekarang kita kan prioritas pertama yaitu untuk pembuatan hunian sementara. Yang ada terdampak 120 kakak yang rumahnya yang kemarin sudah kita kirim ke daerah Lubuk Buaya hunian sementara itu 36 kakak dan 38 kakak, dan kebetulan di atas itu ada 11 kakak juga. Dan selebihnya itu nanti di Kelurahan Kapalokoto itu sedang kita hunian sementara 100 kakak. Nah setelah itu nanti baru kita selesai masyarakat kita yang terdampak korban bencana kemarin itu udah kita hunikan ke hunian sementara, baru kita fokus untuk mengantisipasi Bukit Cindawan yang retak itu tadi. Rencananya dengan adanya retakan tanah di Bukit Cindawan tadi Pak, itu warga apakah akan diungsikan yang walaupun rumahnya tidak hanyut, yang masih bertahan sekarang, atau bagaimana Pak? Mungkin untuk sementara kita selalu kita cek, kita survei, kita pantau, karena itu kalau 2,5 hektar lebar panjang Bukit Cindawan itu yang sekarang posisinya udah retak, yang otomatis masyarakat kita nanti akan kita ungsikan yang jalur untuk peruntuhan atau longsoran dari Bukit Cindawan. Karena situ masyarakat kita masih cukup lumayan, banyak yang menghuni di wilayah daerah di bawah Bukit Cindawan tersebut. Apakah jika Bukit Cindawan itu longsor begitu Pak, apakah akan sampai ke sini dampaknya Pak kira-kira? Itu yang kita khawatirkan. Seandainya Bukit Cindawan ini longsor, contohnya
curah hujan tinggi sampai 5 hari atau 1 minggu, itu mungkin itu lebih besar kejadian mulai tanggal 26, 27, 28 kemarin. Ya, karena genangan air yang dari hulu, dari Padang Karu sama Padang Jani, itu akan akses batang airnya akan tertutup. Jadi itu akan lebih besar dampaknya dari banjir bandang yang awal kemarin. Akan lebih besar berarti ya Pak? Betul. Ada nggak instruksi khusus langsung dari atasan, dari pusat begitu Pak, terkait kondisi terbaru ini? Kalau kemarin kita kan sama Bapak Robert, sekretaris dari BPBD Kota Padang, itu sama tim KG bersama-sama mensurvei. Jadi memang itu memang pantauan kita khususnya dari insan kebencanaan, memang itu fokus. Karena kita tidak mau seandainya curah hujan seperti kemarin, yang ada di wilayah Kecamatan Pau khususnya, itu akan lebih mengerikan dari yang kemarin kalau ini terjadi kan gitu. Makanya kita memantau pergerakan Bukit Tindawan yang sudah retak itu tadi, gimana untuk mensiasati kita seandainya itu lama bibit air itu akan meningkat, kita akan dengan secepatnya untuk mengevakuasi warga yang ada di lingkungan, terutama peladang, masyarakat penghuni situ yang ke sawah umumnya kan, itu akan kita cepat untuk mengungsikan masyarakat. Tapi ada opsi nggak Pak dari atas sendiri bahwasanya akan ada pemadatan tanah mungkin begitu di bukit itu, atau belum ada opsi itu? Kalau untuk pemadatan tanah tuh mungkin kita untuk saat sekarang belum mengingat posisi Bukit Tindawan ini lerengnya sangat terjal. Oke, akses ke sana juga terputus berarti Pak? Akses ke sana kemarin tuh karena banjir yang terakhir itu hari Jumat yang seminggu kemarin, itu membuat akses ke sana tuh putus. Nah, jadi kita memang untuk sementara memantau dari tim rekan-rekan kita itu jalan kaki. Nah, jadi itu memang tetap kita pantau, kita tetap monitor bagaimana supaya masyarakat yang di bawah Bukit Tindawan ini tetap nyaman, aman. Seandainya terjadi kita cepat untuk evakuasinya. Bang, dari longsor dan banjir kemarin ada total berapa rumah yang rusak di kawasan Batu Busuk ini? Kalau total rumah yang hanyut itu 115. 115. Total 3 wilayah ya. Kelurahan Lambang Bukit, Perumahan Batu Busuk, Kepala Kutu, Kelurahan Kepala Kutu, sama Kelurahan Cupak. Ya. 115 total. 115 rumah yang hanyut. Yang jiwa korban jiwa ada di sini juga kan. Oke. Kalau rusak berat? Rusak berat kisaran, data kemarin kisarannya sekitar 55. 55. Ya. Tapi kondisinya kan masih ada warga yang menetap di atas begitu Pak. Ini masih amankah kira-kira untuk mereka bertahan di sana? Ya, mereka sebenarnya kok tidak aman kita sampaikan mungkin tidak aman, tetapi keadaan mereka tetap ingin menghuni tempatnya, kok enggak mereka kemana akan tinggal. Tetapi kita tetap dari tim insan kebencanaan, terutama KSB Pau, berserta relawan, BPBD, SAR, dan tim TRS Padang, dan dari Dubalang, itu kita saling kerjasama. Jadi bagaimana tetap kita memantau, seandainya ada pergerakan langsung kita evakuasi masyarakat yang lingkungan itu tadi. Oke, sip. Pak, terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Dunsana Info Sumbar, terlebih yang di kawasan Pauh ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak untuk mencegah atau mengantisipasi korban yang lebih banyak lagi begitu Pak? Oke, terutama yang ada di wilayah Kecamatan Pauh itu ada 4 wilayah. Yang pertama itu Lambang Bukit, Kecamatan Batu Busuk. Kedua, Kelurahan Kepala Kutu. Ketiga itu Kelurahan Cupak. Keempat, Kelurahan Limau Manis. Dan kelima itu Kelurahan Limau Selatan. Itu memang semuanya wilayah Kecamatan Pau, jalur merah. Jadi kita himbau kepada masyarakat khususnya yang 5 wilayah dengan aliran sungai yang ada di Kecamatan Pau tadi, kita harapkan kepada masyarakat supaya menyiapkan itu tas pintar namanya. Ya, tas pintar itu gunanya itu surat-surat penting yang berharga. Sudah itu aset seperti harta yang bisa dibawa. Yang terakhir itu surat-surat jajah dan obat-obatan. Jadi seandainya terjadi bencana apapun, banjir atau galudo, masyarakat hanya membawa tas.
Memang ya rata. Memang ya rata. Cuman kan barang itu Katangga kalau nyotes hujan lebih dari 2 jam. Alhamdulillah enak turun dah. Tapi kalau di pengalaman PNPP Katangga, rata-rata nanaku tu bisa jadinya lunak cara dikondisi beli, hanya siap beli, kayu beli kan itu. Tapi kalau nyelonsor tu ada titik anak air. Anak air kau nya menyumbek, jadinya masuk ke apa? Ke dalam tanah kau, jadi lunak di bawah tu. Jadi itu tuh kau di pertemuan kau kalau Pak sampai pertemuan, pandai mereka hari kemana tanah tu nariknya. Tapi air itu satu stik ini masuk bawah. Itu. Mau Pak tinggal di situ, Iko baru sekali kok. Lampe kali. Yang paling gadangnya. Yang paling gadangnya itu. Sedangkan orang tua-tua daripada awak kini kau lipat tentu baru Iko lah mencoba. Baru Iko lah mencoba yang paling gadang. 8 tahun Pak sekolah. Alah ada je. Lah tahun 90 Iko yang paling dasarnya. Awak ada ekowisata benarnya niatnya Pak. Apa kondisi ini? Ya kalau kondisinya kalau kini ke apa? Ini semua awak jadi benda itu Pak. Ikil tu ya itu benda itulah kondisinya itu. Jadi dengan adanya banjir bandang itu sawah ibu terkena dampaknya ya bu? Ya, karena Yang dampak. mana tuh bu? Itu dekat batang pohon kuni tuh. Ada jagung, ada ubi jala, ada jahe merah, ada sayur gulai lidis, 2 piring. Sawahnya ada berapa petak bu? Sawahnya ada 15 petak. Berarti dulu aliran sungai ini nggak di sini ya bu? Enggak di sini. Sekarang waktu Kolodot di sini jalannya airnya. Sebelumnya aliran airnya di mana bu? Lu di dekat tepi lereng yang kuning tuh. Setelah pas akhir November sampai awal tahun itu ada nggak bu pembersihan aliran sungai ini bu? Belum. Belum ada. Belum. Berarti harapannya bagi pemerintah apa bu? Kalau ibu ke pemerintah kalau dapat diperbaiki sebab ekonomi ibu hanya petani sawah di ladang, itu harapan bahwa pemerintah dapat segerakan memperbaiki tempat lokasi sawah-sawah kami yang kampung ubi ini. Apa ekonomi kami sekarang? Nggak ada lagi ke sawah, ke ladang, itu yang ada di sini kehidupannya sehari-hari. Kalau nggak ada sawah, apa yang kami makan lagi? Tapi bantuan pemerintah ada datang bu? Ada sembako. Memang ini Pak Babin ini kejadiannya kapan Pak Babin? Kejadian di hari Jumat di sekitar tanggal 2 kemarin. Tanggal 2 kemarin? Tanggal 2 kemarin pas saat air hujan lebat di sore harinya Pak. Itu mulai mengikis sedikit-sedikit? Mengikis sedikit-sedikit. Awalnya itu kan ada sawah tuh Bang. Sawah dihabisinya, terus ada pondok rumah. Ada berapa rumah di sini? Ada rumah juga ya? Ada rumah Bang, rumah pondok. Rumah pondok ada 1. Berarti ini jaraknya sebenarnya jauh ya, Dad? Jaraknya lumayan cukup jauh Bang. Cukup jauh, jaraknya 200-an meter Pak Bang. Lebar nih? Iya, karena ini kan sawah udah habis juga nih Bang. Sawah udah habis, sawahnya ke sebelah sini. Air tuh di sebelah sini ya, sebelah kanan ini Bang. Ini mulai terbentuk aliran barunya di hari kapan? Jumat. Hari Jumat itu? Di hari Jumat. Di hari Jumat yang tahun baru itu? Iya. Tanggal 2 itu? Tanggal 2. Berarti sebenarnya ketika tanggal 27 November itu, ya, semua masih baik-baik saja di sini? Masih baik-baik aja Bang. Cuman hanya rumah yang di bawah yang hanyut yang di RT 1 tadi Bang. Oh, di RT 1? Di RT 1. Di RT 3 nih ada 60 kakak Bang. 60 kakak. Jadi dampak dengan jalan ini putus? Akses masyarakat lagi Bang. Akses ya? masyarakat. Sekarang masyarakat udah bikin gotong royong. Ada bikin jalan. Jalan darurat lah ya? Darurat atas ke bukit. Harapan kami Bang, kalau bisa alat 1 aja untuk merubah jalur air ini supaya tidak menghantam lagi Bang ke dinding. Iya. Jangan-jangan takut-takut dihantam lagi airnya ke dinding. Jalan darurat juga? Jalan darurat jadi yang jebol. Kita harapkan mungkin setelah yang di mana namanya? Di Kota Tua tadi Bang. Kota Tua alat ke tadi bekerja. Tadi kalau kita, kan sudah mulai itu jalannya sudah ya udah dibikin bendungannya Bang. Udah dibikin bendungan. Memang betul tadi kata tim teknis. Selesai bikin bendungan ini kita keroyok rame-rame ke situ gitu. Oh gitu rencana mereka? Itu rencana mereka Bang. Jadi insya Allah semoga tak lama lagi bisa kembali menggunakan jalan biasa ya. Kalau memang. Tapi harapannya segera ya Pak Babin ya? Amin Bang. Siap. Amin. Jadi udah disampaikan beliau ke tim teknis, diskusi-diskusi seperti semoga bisa kita segerakan.
Udah berapa hari kerja bang? Kalau saya baru 3 hari Pak. Baru 3 hari ya? Baru datang. Baru datang Bapak ya? Ya. Berapa alat turun semua ini? Tahu Bapak? Alat sekitar 7 unit. 7 unit ya? Ya. Jadi Bapak ditugaskan di sini untuk Normalisasi sungai, meninggikan pinggiran sekalian mendalamkan sungai. mendalamkan sungai, Ya. dikembalikan sungai. Baik Dunsana, sekarang kita mengunjungi Bu Camat Pauh. Sekarang kondisinya ini lagi perbaikan ya Bu ya? Iya, pengeluaran sedimen yang ada di komplek perumahan. Ya, tadinya kita ke Batu Busuk, sekarang kita berada di kawasan Pasar Baru yang juga terdampak dari longsor dan banjir dari Batu Busuk. Nah Bu, kami mau tanya-tanya, kemarin kita mendengar keterangan dari warga bahwasanya kondisi di Batu Busuk itu ada Bukit Cindawan dan Bukit Alu-Alu yang kondisinya itu retak dan berpotensi berbahaya jika terjadi hujan deras. Nah Ibu, tahu nggak soal ini Bu? Baik, terima kasih. Dinas Kehutanan Provinsi sudah menyampaikan informasi kepada kami sebagaimana survei yang telah dilaksanakan sekitar sebulan yang lalu bahwa Bukit Cindawan yang merupakan bagian hulu sungai Batang Kuranji itu di beberapa tempat terdapat retakan yang cukup mengkhawatirkan. Untuk hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh BPBD Kota Padang dan beberapa video udara relawan yang menunjukkan memang renggahan itu terjadi di beberapa titik dan terbuka cukup lebar dan memperlihatkan bahwa kekeruhan air dan sedimentasi yang terjadi di sungai bagian hulu Batang Kuranji ini memang berasal dari retakan-retakan tersebut. Sejauh ini Bu, apakah ada dari pihak-pihak terkait untuk berkoordinasi dengan Ibu untuk mitigasi bencana yang akan datang jika terjadi hujan deras karena ini sudah retak, atau ada langkah antisipatifkah yang diajak komunikasi sama Ibu? Untuk langkah antisipatif lebih kepada penanggulangan jika terjadi hujan deras lagi yang diharapkan tidak menyebabkan timbulnya korban jiwa. Sehingga warga masyarakat di setiap hujan deras yang turun kami harapkan bisa waspada dan berpindah dari kaki-kaki bukit. Oh, berarti sudah ada koordinasi dengan BPBD begitu ya Bu? Dengan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan juga dengan BPBD Kota Padang. Berarti sudah ada langkah-langkah yang disiapkan begitu Bu? Langkah-langkah yang disiapkan bagi kecamatan lebih kepada mengingatkan warga untuk waspada jika terjadi hujan deras. Oh baik, apakah ada rencana relokasi warga sekitar lagi Bu? Diungsikan atau bagaimana gitu? Untuk warga di zona merah saat ini sedang dipetakan, kemudian Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa segera akan ada penetapan terkait zona merah dan warga di zona merah diharapkan nanti dapat pindah ke lokasi yang lebih aman, tapi masih dalam proses. Masih dalam proses. Dunsana warga Pauh, kami tetap berharap Dunsana semua dapat waspada dengan kondisi cuaca yang masih dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan sesuai dengan perakiraan BMKG tetap akan ada turun hujan di bulan Januari ini dalam kondisi yang deras, kemudian melandai di bulan Februari, tetapi diperkirakan nanti di bulan Maret curah hujan dengan intensitas yang tinggi kembali akan turun. Kami berharap Dunsana semuanya tetap waspada, bagi yang masih tinggal di pinggir sungai atau di kaki bukit bisa segera melakukan evakuasi mandiri jika terjadi hujan deras dalam intensitas yang tinggi. Ya, Dunsana, itulah kondisi terkini dari Batu Busuk, dan di belakang kami terlihat beberapa alat berat ekskavator sedang mengeruk timbunan dan material yang dibawa oleh banjir kemarin untuk diarahkan ke badan jalan. Kemudian juga tadi kami sempat menemui beberapa warga, dan warga di sana merasa cemas, khawatir karena bukit di sana, yaitu Bukit Cindawan dan Bukit Alu-Alu, itu sedang kondisi retak sehingga rentan jika terjadi hujan deras, ditakutkan akan menjadi longsor dan banjir bandang susulan. Dan selain itu juga harapan dari warga Kampung Ubi Batu Busuk berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai
Karena dengan melakukan normalisasi sungai akan mengembalikan fungsi lahan pertanian mereka gitu. Karena bagi warga Kampung Ubi, perputaran ekonomi mereka berdasarkan dari pertanian yaitu sawah dan ladang mereka. Warga Kampung Ubi sangat berharap terhadap pemerintah agar segera untuk melakukan normalisasi sungai. Baik, sekian laporan dari tim Info Sumbar dari Batu Busuk, Kota Padang. Terima kasih.